Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk melakukan update terhadap data yang ada di tabel. Nah, di video kali ini kita akan tambahkan validasi ya untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari backend sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke code editor. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat routingnya ya. Jadi kita menggunakan put, dan kalau kita lihat di di postman sebetulnya ini sudah berhasil ya. Oke, 443 saya akan ubah misalkan Ihsan Hanifah. Kalau istilah ID 43 kita lihat. Oke, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, sini masih ada masalah ya, misalkan kalau kita mengirimkan kosong seperti ini. Nah, di sini tetap diperbaharui ya. Nah, padahal ini kan harusnya tidak terjadi. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan untuk validasi ya. Oke, kita akan ke editor. Nah, di sini kita tinggal validasi, tambahkan validasi di routingnya. Di sini kita bisa lihat yang di index. Nah, kita akan menggunakan express validator. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja untuk method check dan model usernya. Kita copy. Oke, seperti ini. Di sini kita akan melakukan yang cek aja. Di sini juga kita akan copy untuk middleware validation-nya ya. Jadi ketika terjadi error maka akan di return ke user ya untuk errornya. Ini kita copy, kita pastekan di sini ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal validasi untuk nama dan email. Di sini kita bisa copy aja. Nah, di sini kita sempatkan sebagai middleware. Nah, di sini jangan lupa untuk middleware validation juga kita copy. Oke, seperti ini. Nah, kita coba kosongkan. Oke, di sini masih tetap ada ya kalau 1. Karena di sini kita validasinya itu minimal 1 ya. Tapi kalau kita kosongkan, oke, di sini muncul message nama wajib diisi ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang email, misalkan formatnya bukan email. Oke, di sini masih berhasil ya. Mungkin kita lihat. Oke, di sini kita bisa tambahkan nih is email. Oke, nah kalau misalkan terjadi yang dikirimkan bukan email, di sini kita bisa kirimkan error ya. With message kan di sini gunakan email ya, pesannya gunakan email seperti ini. Coba lihat. Oke, ini detik kedua kita hapus. Nah, kita coba tes. Oke ya, sini gunakan email. Oke, sini kita lihat email. Oke, saya send. Oke, ini berhasil ya. Nah, di sini kita lihat ya controller yang kita buat yang update ini. Kemarin dari video sebelumnya kita berubah ya, hanya nama aja yang diupdate. Nah, kita akan berubah untuk semuanya bisa diupdate lagi seperti ini. Di sini kita coba send lagi untuk berubah email ya. Di sini sudah berhasil. Kita coba lihat ID 43 apakah emailnya juga sudah berubah. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah berubah ya, jadi ihsan23@gmail.com. Mungkin kita tes lagi. Sini 234 misalkan ya, saya tambah. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah berubah ya. Oke, berarti di sini sudah kembali kita mengupdate semuanya ya. Jadi apapun yang dikirimkan itu akan diupdatekan ya, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kita masih punya kelemahan ya dengan validasi sekarang ini. Nah, dengan validasi seperti ini masih ada kelemahan.
Misalkan di sini kita kan di sini kan mengirimkan nama sama emailnya. Misalkan kita ingin mengupdate nama ini, saya jadi Ihsan misalkan seperti ini, saya kirim. Nah, di sini ada validasi email sudah digunakan. Nah, padahal ketika kondisi ini validasi email sudah digunakannya tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah email punya kita sendiri ya, punya ID 43 itu sendiri. Jadi ini harusnya tidak divalidasi untuk emailnya. Nah, apakah kita harus menghapuskan validasi ini? Validasi yang email ini? Nah, ini tentu saja nggak boleh ya. Kenapa? Karena validasi ini kan untuk mencegah misalkan user ini mengirimkan email yang sudah digunakan oleh user lain. Misalkan saya ini punya yang 42 ya. Jadi 42 kan emailnya ini ya, test2smk.id. Misalkan saya copy sini. Oke, seperti ini. Sorry, yang ini yang atas ya. Saya paste di sini. Nah, ini kan diperlukan ya, karena emang email ini sudah digunakan. Nah, tapi kalau misalkan emailnya adalah email dia sendiri, nah ini harusnya validasi ini nggak muncul. Nah, makanya di sini kita bisa tambahkan di validasi email ini kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi kita akan cek ID-nya. Oke, di sini saya akan kasih tambahan untuk parameternya. Ya, di sini kita akan masukkan request ya. Oke. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan ya. Oke, setelah misalkan di sini kan setelah kita mencari user dengan berdasarkan email kan kita ketemu user ya. Apabila usernya ada kan, apabila datanya ada, maka dia akan masuk ke line 22 ini kan. Dia akan nge-return email sudah digunakan. Nah, di sini kita akan kasih tambahan. Kita akan melakukan perbandingan lagi. Jika ID yang dikirimkan oleh user, berarti yang dimaksud adalah ID ini, ya. Berarti kan untuk mengakses ini adalah kita bisa mengakses dengan request params.id, ya kan? Karena di sini kan kita namanya adalah ID. Oke, jika ID yang dikirimkan itu sama dengan user ID ya. Berarti user ID dari sini ya. Dia kan di sini mencari user ya berdasarkan email. Nah, ketemu. Maka kalau ketemu masuk ke sini. Nah, di sini kita bandingkan. Kalau misalkan request yang dikirimkan itu tidak sama ya. Tidak sama dengan user ID yang kita dapatkan, maka di sini baru kita return email sudah digunakan. Oke, berarti jika sama ya berarti next dia jika sama ID-nya sama maka dia akan pergi ke next middleware seperti itu ya. Kita coba, harusnya sekarang berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya, karena ini emang email punya dia sendiri seperti ini ya. Misalkan saya akan ganti jadi Ihsan Abu Nafisa ya, berhasil. Nah, kita coba pakai email orang lain ya. Oke, ini 42 ini 42, kita copy emailnya dan kita pastekan di sini. Nah, ini harusnya nanti ada validasi email sudah digunakan ya. Nah, email sudah digunakan seperti itu ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat tutorial di video kali ini. Terus semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.